A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Ikhwanul muslimin yang insyaallah dirahmati Allah. Tak terasa hari ini kita berada di awal tahun 1443 Hijriah. Waktu terasa begitu cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan kini tahun pun telah berganti. Setiap pergantian satuan waktu adalah momentum kita untuk bermuhasabah. Memang mengevaluasi diri sebenarnya tak harus menunggu. Namun momentum seperti pergantian tahun bisa menjadi sarana yang memudahkan kita untuk mengevaluasi dengan membandingkan periode waktu tertentu dengan periode sebelumnya. Muhasabah adalah keniscayaan bagi orang-orang yang berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini merupakan ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah. Namun Allah mengawalinya dengan perintah takwa, karena takwa inilah janji kita. Takwa inilah tujuan dari muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lahir di dunia, kita telah berjanji setia kepada Allah. Namun kita semua lupa akan janji di alam ruh itu. Dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan janji kita dalam Al-Quran Al-Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhadha rabbuka mim bani adama zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ikhwanul muslimin hafizakumullah. Kita telah berjanji untuk setia kepada Allah dalam beribadah dan bertakwa kepadanya. Kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan
sebagai sarana mempersiapkan bekal untuk masa depan kita, yang telah dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal tanzur nafsun maqaddamat ligot. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Para musafir mengartikan kata ligot pada ayat ini dengan kata akhirat. Ya, hari esok kita di akhirat kelak, masa depan kita di akhirat nanti. Maka hendaklah untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi dengan apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat kita. Perusahaan saja yang hanya berkaitan dengan urusan dunia, mereka membuat laporan tahunan untuk mengevaluasi perkembangan perusahaan dan laba atau ruginya perusahaan. Maka kita sebagai orang-orang yang mengejar akhirat harus lebih berhak melakukan muhasabah agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan agar tahun depan lebih baik dari tahun ini. Coba kita luangkan sedikit waktu. Jika sholat 5 waktu kita tahun ini masih ada yang bolong, kita perlu membuat target, berjanji kepada Allah agar tahun depan sholat 5 waktu kita menjadi lengkap. Jika tahun ini sholat 5 waktu kita sudah lengkap namun belum berjamaah, kita perlu membuat target agar tahun depan sholat 5 waktu kita bisa berjamaah. Jika sholat 5 waktu kita tahun ini sudah berjamaah namun masih menjadi makmum atau masbu, kita perlu membuat target agar tahun depan bisa menjadi imam, bukan lagi makmum atau masbu. Dan jangan lupa kita lihat tilawah kita. Jika tahun ini kita belum bisa bertilawah setiap hari, maka kita perlu membuat target agar tahun depan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan bisa membacanya setiap hari. Sebab muhasabah ujung pada perbaikan diri, peningkatan amal soleh, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewanul Muslimin yang insya Allah dirahmati Allah. Setelah menyerukan perintah muhasabah, kemudian Allah mengikutinya dengan menyerukan takwa, wattaqullah. Ini merupakan satu-satunya ayat yang di dalam Al-Quran terdapat 2 perintah takwa. Dan ini mengisyaratkan bahwa muhasabah itu sangat penting. Seringkali dengan adanya muhasabah, kita dapat melahirkan target-target baru dalam rangka memperbaiki diri agar dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini kemudian ditutup dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Pada kata kabir biasa diterjemahkan menjadi Maha mengetahui. Namun sifat kabir Allah bukan saja Maha mengetahui, akan tetapi Allah akan mengabarkannya di akhirat nanti. Allah Maha mengetahui segala yang dikerjakan oleh hambanya. Apapun yang kita lakukan, baik dalam kesendirian atau di tengah keramaian, baik saat tersembunyi atau terang-terangan, Allah mengetahui semuanya dan kelak akan ditampilkan kepada seluruh manusia. Bukan hanya amalan fisik, tapi amalan hati pun tak luput dari pengetahuan Allah. Muraqabah inilah yang menjadi kontrol kita. Ketika kita melakukan kemaksiatan atau dosa, melanggar perintah Allah, dan menyanyiakan hasil dari muhasabah kita. Insya Allah dengan datangnya momentum pergantian tahun Hijriah ini, kita dapat menumbuhkan semangat muhasabah kita. Muhasabah dalam rangka memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, membuat kita memiliki sifat muraqabah, serta dapat menguatkan muraqabah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diri pribadi saya. Dan jika ada sepatah atau 2 patah kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.